Jadi kecenderungannya seperti itu. Jadi dia pengen kelihatan tampil rapih, tampil seperfect mungkin gitu kan. Bahkan pengen wangi terus gitu kan. Berangkat wangi, pulang wangi gitu kan. Biasanya berangkat wangi, pulang bau ketek gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Senang banget gue hari ini bisa menyapa lu lagi lewat video-video gue. Video kali ini gue bareng sama istri gue tercinta yang sangat gue sayangin, yang sangat gue cintain, dan satu-satunya emang mau berapa? untuk sekarang dan selamanya. Untuk sekarang kayak mikir ya. Untuk sekarang dan selamanya. Harapan kita Amin. berumah tangga itu kan semenjak dari kita ijab kabul sampai tua bersama. Ya kan? Amin. Oke, Neng, kita di video kali ini kita mau bikin judul apa ya? Kita mau ngebahas apa? Enaknya apa ya? Yang hangat-hangat, yang sekiranya orang banyak. Sekarang kan lagi rame tuh gosip yang di TV tuh. Kayaknya kita ngebahasnya ini, ciri-ciri suami selingkuh. Wis, ciri-ciri suami selingkuh. Oke, di video gua kali ini gua akan mencoba membahas, membedah apa sih ciri-ciri suami kalau selingkuh tuh ciri-cirinya apa aja. Mungkin buat ibu-ibu, istri-istri di rumah gitu kan, yang ada nggak ya kira-kira tanda-tanda seperti ini, ya kira-kira seperti itulah gitu. Tapi kita ngebahas nggak secara keseluruhan, tapi paling nggak poin-poin besarnya mendekati ya, Neng, ya. Iya. Mendekati perselingkuhan seperti ini loh ciri-cirinya gitu buat si suami. Oke, tetap di video gue ya. Oke, yang pertama, poin yang pertama apa, Neng? Yang pertama, Sering marah-marah nggak jelas. sering marah-marah nggak jelas. Yap, bener banget. Jadi kalau suami itu lagi gila perempuan di luar ya kan, itu biasanya bawaannya ngambek mulu sama yang di rumah. Nah, dikit-dikit marah, hal kecil jadi gede, nggak ada alasan jadi marah-marah gitu. Kadang masalah-masalah yang nggak jelas diada-adain gitu. Jadi apa ya? Kayaknya lancar banget ya, Bang. Punya pengalaman ya. Enggak sih, cuman gue mengamati, gue kan pengamat gitu kan, gue mengamati. Namanya Jadi Bang Mamat. iya. Ya gitulah kira-kira. Jadi kalau si suami itu lagi gila perempuan di luar, biasanya itu dia sama yang di rumah itu sering cenderung marah-marah, sering marah-marah nggak jelas. Hal-hal kecil jadi gede gitu kan. Hal-hal gede jadi gede banget malah gitu kan. Ada aja alasannya buat si suami tuh marah-marah ke istrinya gitu kan. Itu poin nomor 1. Yang Bener. kedua, Yang kedua, Neng. nggak jujur masalah duit. Iya, bener banget. Poin kedua itu nggak jujur masalah duit. Biasanya kalau dia gila perempuan, seneng perempuan di luar, udah pasti kan pakai duit ya kan. Lu nggak mungkin, lu nggak punya duit senang sama perempuan di luar. Perempuan mana mau gitu loh ya kan. Apalagi lu punya status udah suami orang, mana mau perempuan di luar sana tuh nggait lu kalau bukan duitnya gitu kan. Menurut gue sih makan tuh cinta ya, nggak ada lah cinta gitu kan. Ada Semua kali kalau yang ganteng-ganteng ya banget. ganteng-ganteng banget, dia nggak punya duit tetap aja ya kan. Yang dilirik tuh yang duitnya gitu. Jadi biasanya kecenderungannya itu dia itu suka serimpet masalah duit gitu. Biasanya nggak jujur. Contoh gaji yang biasanya dikasih full, ini ada aja alasannya bilangnya buat inilah buat gitu inilah, buat itulah gitu. Jadi dia nggak ini cenderung motornya rusak, padahal motor nggak rusak. Iya, cenderung Mobilnya harus iya ini benar. gitu. Jadi cenderung nggak jujur masalah keuangan gitu kan. Bisa kemungkinan ini si suami itu banyak utang di luar ya karena itu tadi kan, dia buat menutupi gaya hidupnya ya kan, terus biar dilihat sama perempuan di luarnya itu, wih Widih, banyak duit nih pengalaman ya banget kan. nih kayaknya. Wih. Biasanya begitu, dia tuh cenderung nggak jujur tentang keuangan sama istri. iya, kayak misal dapat bonus, biasanya kan dapatnya banyak, terus bilangnya enggak. Padahal dapatnya sama aja Sama kayak tahun aja, kemarin. Nah, iya. itu perlu curiga juga. Jadi biasanya keuangan itu sangat apa ya, ibarat kata tuh kritikal banget gitu loh. Karena dari keuangan yang nggak jujurnya itu gitu kan, itu biasanya diolah buat sesuatu yang nggak benar di luar sana. Biasanya syukur-syukur sih dibuat hal-hal yang positif ya, tapi kebanyakan ya negatif jatuhnya gitu. Karena diawali dengan ketidakjujuran. Iya.
Oke. beda. Poin nomor 3. Poin nomor 3 apa nih? Banyak kebiasaan yang berubah. Banyak kebiasaan yang berubah. Contoh dari segi waktu, ya kan. Biasanya si cowok itu kerja masuk pagi, pulang sore. Nah, ini pulang malam. Dari hal-hal seperti itu gitu kan. Misalkan dari kadang-kadang misalkan biasanya tuh Minggu itu nggak pernah masuk, tiba-tiba Minggu masuk, ya kan? Siapa ya? Enggak lah, kebetulan gua nggak pernah melakukan. Ya, banyak hal-hal kebiasaan dia tuh yang berubah gitu loh. Misalkan dari hal-hal yang mungkin sering teleponan malam gitu kan. Iya. Terus jadi ya hal-hal kecil biasanya tuh yang tadinya dia nggak pernah lakuin tapi Sering sekarang main handphone. dilakuin. Biasanya Iya, kan main handphone bisa Iya, karena bisa bisa kayak gitu. ngecek ada WA ada apa. kayak gitu. Lihat-lihat WA. Ini dari hal-hal, lu perhatiin hal-hal kecilnya dia yang nggak biasa dia lakuin sekarang dia lakuin gitu kan. Tapi yang lebih cenderung itu kegiatan aktivitas yang di luarnya gitu kan biasanya. Ya syukur-syukur sih misalkan dia kerja ya memang bener lembur gitu kan. Tapi yang ditakutin kan misalkan nih, kok tiap minggu lembur sih, padahal kan dia biasanya malas banget sama lembur gitu kan. Biasanya suami lo kalau mau kemana ya, malas banget gue nih hari. Emang kenapa? Iya, gue nih hari lembur. Sekarang tuh giat banget gitu. Kadang-kadang belum waktunya dia berangkat aja semalamnya udah ngomong. Ya? Iya, udah ngomong gitu kan. Besok gue mau lembur, padahal mah Kode. iya. Nyangkut ke sono, nyangkut ke sini gitu. Nah, itu perlu hati-hati tuh. Bener-bener. Yang keempat. Yang keempat. Biasanya apa nih? Berhubungan suami istri tuh udah mulai berkurang. Oh, berhubungan nggak kayak biasanya lah gitu. Jadi berhubungan suami istri itu berkurang. Biasanya seminggu itu biasanya bisa dibilang 2 kali. Enggak 2 kali lah, misalkan 4 kali gitu ya kan, 5 kali gitu. Ini cuma seminggu sekali gitu kan. Kadang nggak sama sekali. Kadang nggak sama sekali karena semua kekuatan, tenaga, daya dan upayanya udah dialihkan keluar gitu. Berarti yang di luar ya udah. Iya. Tanda tanya. Ting ting ting. Jadi Abang pernah? ya gue sih belum pernah nih. Gue sih belum pernah. Cuman gue mengamati gitu. Di sini kan. berusaha ngeyakinin. Nah. Jadi gue sih belum pernah gitu kan. Jadi ciri-cirinya tuh seperti itu. Dia ya bisa dibilang kecenderungan lebih besarnya itu berhubungannya itu berkurang gitu ya, intensnya gitu. Biasanya paling seminggu itu bisa 4 kali atau seminggu tuh 6 kali atau 7 kali. Ini paling seminggu sekali. Itu juga kalau istri nggak minta digini-giniin banget gitu kan, digini ya itu biasanya cuek aja bodo amat gitu. Biasanya kayak gitu. Yang kelima, apa nih yang kelima? Mulai sering bohong. Mulai sering bohong. Yang gue bilang tadi kan banyak kebiasaan-kebiasaan dia yang berubah. Tapi kebohongan ini akan cenderung timbul gitu loh ketika dia itu punya sesuatu yang harus disembunyikan gitu kan. Contoh misalkan dia itu akan cenderung defensif gitu kan, cenderung bertahan ketika lu bilang, kok kayaknya lu sekarang beda sih, beda apanya gitu kan. Jadi sering bohong dia gitu. Banyak hal-hal yang misalkan nih dari nama-nama di nomor teleponnya gitu kan, terus teman-temannya gitu kan, biasanya dari pergaulan-pergaulan dia yang dia sembunyiin gitu, lingkungan-lingkungan pergaulan dia yang ada kecenderungan ke arah selingkuhnya itu lebih banyak dikip lah gitu, nggak dicerita ke istri. Bahkan dia cenderung berani membohongi istri gitu kan, untuk menutupi aib-aibnya yang ada di luar gitu biasanya. Kayak gitu. Jadi hal-hal kecil yang misalkan yang tadi gue bilang, biasanya pulangnya berangkat pagi, pulangnya sore gitu kan, tiba-tiba siang udah nelpon, mah, bunda gitu kan, kayaknya papa nggak bisa pulang sore nih, ya kan, kayaknya pulangnya besok. Kayak gitu kan. Berarti udah kode. Atau enggak bilang dari hari Jumat udah bilang, mah, papa kayaknya hari Minggu ada meeting mana? Wih, biasa meeting adalah gitu kan. Ngomong kayak gini. Jadi seperti itu, kecenderungan sering bohong. Apalagi Neng, poin nomor 6.
Yang keenam beda Yang- gaya, jadi lebih klimis, Beuh. lebih wangi, lebih rapi lah pokoknya. Wih, ini. Lebih rapi sama wangi biasanya. Nah, ini yang paling kelihatan biasanya. Biasanya di rumah kalau mau pergi kan jarang pakai parfumnya nggak banyak lah gitu. Ini sekarang lebih wangi, lebih Widih. rapi, kemana-mana pakai jam tangan. Asik, ya kan? Lebih kelihatan modis. Jadi biasanya laki-laki itu kan biar untuk memikat lawan jenis di luar sana gitu kan, dia menampilkan sesempurna mungkin tampilan yang ada di diri dia gitu kan. Kayak jam, minyak wangi, pakaiannya lebih klimis, lebih necis ya kan, lebih rapi gitu kan. Sekarang bawa sisir mulu gitu kan, minyak wangi nggak pernah ketinggalan gitu kan. Padahal biasanya set dah, berkata tuh lu pakai baju bekas kemarin aja cuek aja. Sekarang wah kayaknya lebih kerenan gitu kan, lebih pengen dilihat tuh, bunda ayah udah keren belum nih, nah gitu ya kan. Bunda ayah besok mau beli baju lagi ya. Wih, berarti kode juga Iya. sih. Jadi kecenderungannya seperti itu. Jadi dia pengen kelihatan tampil rapih, tampil seperfect mungkin gitu kan. Bahkan pengen wangi terus gitu kan. Berangkat wangi, pulang wangi gitu kan. Biasanya berangkat wangi, pulang bawa ketek. Iya. Biasa berangkat wangi, pulang bawa matahari gitu kan. Ini berangkat wangi, pulang wangi gitu kan. Nah, patut dicurigain gitu. Pokoknya dari hal-hal kebiasaan yang tadinya dia stylenya, gayanya nggak seperti ini, tapi sekarang kok kayak gitu ya gitu. Lebih pengen seperti anak muda gitu kan. Kayak anak 17-18 gitu kan. Wih, lancar banget ya ampun. Pernah ngalamin bang? Nggak pernah. Cuman mengamati gitu kan. Mengamati apa merasakan? Poin Terus selanjutnya. yang ketujuh ya, Yang ketujuh. kemana-mana selalu bawa handphone. Beuh. Itu udah pasti. Ini. Paling kalau ke kamar mandi ya guys ya. Ini yang repot. Biasanya tuh sekarang kita ini ya hidup ada di zaman internet ini nggak lepas dari yang namanya handphone. Kadang-kadang kalau handphone ketinggalan dibela-belain kita akan balik lagi gitu kan. Nah, kayak seperti orang-orang selingkuh juga pada umumnya seperti itu. Jadi rahasia-rahasia dia tuh banyak yang ada di handphone gitu kan. Biasanya si handphone ini tuh ada kecenderungan privasinya lebih ditingkatin lagi sama si suami. Contoh nih, handphonenya biasanya nggak digembok, sekarang digembok ya kan. Nah, banyak rahasia-rahasia dia dengan si selingkuhannya yang ada di handphone gitu kan. Biasanya nih lebih sering tuh telepon malam-malam nggak jelas gitu kan. Istri udah tidur ngelihat Luyur sebentar ya ya. kan. Telepon, halo, udah tidur belum? Asik. Kayak gitu biasanya. jadi Gue yang malu ya jadinya. jadi cenderungnya dia ngomong kayak gue yang ngerasain. jadi handphone itu adalah ibarat kata tuh kartu asnya si suami gitu. Kalau dia tuh selingkuh, makanya sangat dijaga sama dia tuh, privacy dia tuh yang ada di handphone. Bisa dibilang tuh lu akan tidur dengan handphone gitu kan. Pernah ngalamin ya? Nggak pernah sih, gue cuma mengamati gitu. Lu akan ibarat kata lu sampai mandi, kamar mandi pun lu harus bawa handphone. Karena apa? Lu takut rahasia lu yang ada di handphone bakal kebongkar gitu kan. Bener banget tuh. Tuh, yang paling penting. Jadi kalau laki lu udah ada gelagat-gelagat seperti itu, wah, ya kita patut waspada lah gitu ya ke arah seperti itu. Apalagi yang biasanya suami itu privasinya tuh nggak ibarat kata nggak kenceng banget. Handphone tuh nggak pernah digembok-gembok. Sekarang handphone dikunci. Kayak pagar aja ya? Iya, kayak gitu. digembok ya? Iya. Jadi kalau udah ada kayak gitu-gitu, ya kita harus segeralah kita tanya gitu kan, kenapa sih ini kok handphone lu gembok-gembok sih, ya kan gitu. Kalau misalnya kayak dikasih gembok tapi dikasih kuncinya masih mending. Ya masih mending. Atau misalnya kayak di kode tapi dikasih sandinya Sandinya ini kan mending. enggak. Nah, itu Iya. yang perlu waspada. Itu waspada. Ya kebetulan guys. handphone gue sih nggak pakai gembok-gembok ya kan. Bini gue mau ngecek, pakai tuh, ambil handphone gue ya kan, nggak ada apa-apanya gitu loh. Lagi nggak ketahuan nih. Kalau ketahuan digembok. Nah, seperti itulah. Jadi apa namanya, si suami itu akan cenderung dia benar-benar jaga privasinya gitu lewat handphone gitu kan. Karena apa, udah pasti si suami dengan si selingkuhan itu kan akan berhubungan banyak lewat handphone ya kan. Ketemuan lu diawali dengan handphone ya kan. Biasanya belum pernah sih, belum mati pernah. doang. Ketemuan, video call Belum kan kejadian ya, ya, baru ketahuan. telepon-teleponan, WA ya kan. Gimana tuh kayaknya?
sayang-sayangan ya. Biasanya kan sayang-sayangannya tuh luar biasa. Wah, gue nggak gitu. tahu ya, gue nggak pernah gitu loh ya kan. Kebetulan handphone gue juga nggak pernah digembok ya kan, jadi ya gue mah apa adanya. Kasih pagar ya. Gue sih apa adanya gitu kan. Oke, paling itu aja poin-poin yang biasanya si suami itu cenderung selingkuh itu ciri-cirinya seperti itu. Sebenarnya masih banyak gue bahas, cuman takutnya kepanjangan, lu takutnya bosen, bete gitu kan. Kalau yang punya apa namanya ciri-ciri lain nanti komen aja Iya, ya. nanti komen Karena aja di kan ada yang suaminya selingkuh, nih mbak ada lagi nih mbak ciri-cirinya gitu. Ya udah komen aja di sini Iya. ya. Nanti di video nextnya kalau gue bisa bahas, nanti Kita bahas lagi ciri-ciri yang lainnya gitu. Oke, paling itu aja video dari gua. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat lu. Thank you banget. Tetap jaga terus suaminya. Hati-hati karena pelakor itu lebih jahat dari ibu tiri. Iya bener. Kenapa ya? Oke, sekian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.